Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Yohana. Saya dari program studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Kaku banget, Bray. Beneran, aku nggak kebiasa kayak gini. Kayak biasanya deh, kayak biasanya. Halo juragan, sulit di sini masih bersama saya Bung Mufik ya. Pada kesempatan kali ini nih kita mau bahas hal-hal baru ya. Tentunya tapi bukan doi lo yang baru ya. Soalnya kalau kita bahas yang lama-lama nanti bosen, dan kalau bosen kan kamu nggak mau bilang tiba-tiba ngilang gitu aja ya, kebiasaan. Makanya kalau bosen bilang ya, jangan ngilang. Di sini kita mau bahas mengenai mobil, yaitu Hyundai Genesis. Jadi produk mewahnya dari Hyundai. Nah, untuk teman-teman semua tetap di rumah aja ya, jangan lupa jaga kesehatannya. Yang belum makan silahkan makan dulu, jangan lupa cuci tangan, terus balik lagi ya. Dan jangan lupa juga subbreaker nih, channelnya Juragan Soal Sulit, agar kami semua lebih semangat lagi mengupload wawasan baru mengenai otomotif. Oke, jadi di sini nanti kita akan bahas mengenai teknologi, sejarah, dan juga perkembangan dari mobil ini. Jadi tetap ya, jangan di skip, karena seperti biasanya nanti di awal, di tengah, atau di akhir ada video-video seru dari kami semua. Oke, tetap di rumah aja. Ayo kita bahas, kita ke pembahasan yang pertama. Halo sobat, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah dari Hyundai. Hyundai ini merupakan perusahaan mobil asal Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1967 oleh seorang pengusaha bernama Chun Ju-young. Nah, dengan nama Hyundai Motor Company. Chun Ju-young di sini berusaha menciptakan sebuah mobil berstandar ya, standar internasional, agar layak dipasarkan di masyarakat. Dan selang waktu 1 tahun saja, tepatnya pada tahun 1968, Chun Ju-young berhasil menciptakan mobil Hyundai. Namun banyak sekali penyempurnaannya sehingga belum dipasarkan. Dan pada tahun 1975, akhirnya Hyundai berhasil memasarkan produknya di Korea Selatan. Namun belum mencapai ke luar Korea Selatan karena tentunya masih banyak sekali pembenahan dan perbaikan agar lebih layak ya. Dan juga pada saat itu Hyundai juga masih mengimpor beberapa part dari produsen lain seperti Mitsubishi dan juga lainnya. Nah, pada tahun 1983 Hyundai menciptakan mobil dengan nama Pony ya, dan itu berhasil menembus pasaran Kanada, tapi belum menembus pasaran USA. Hanya butuh selang waktu 3 tahun saja Hyundai mampu menembus pasaran USA, dan penjualannya cukup mengejutkan. Ternyata banyak yang puas di sana USA itu. Dan dari situ Hyundai mulai semakin pesat berkembang, salah satunya membangun pabrik di USA, kemudian di Mesir, di Turki, di India, dan juga di Indonesia. Mungkin Indonesia masih baru, tapi itu salah satu bentuk perkembangannya ya. Nah, pada tahun 1991 Hyundai ini dari hasil beberapa penelitian di tahun-tahun sebelumnya ya, jadi dia tuh tetap produksi, tapi dia juga meneliti dan berhasil menciptakan mesin sendiri, mesin bensin dengan 4 silinder, sehingga mulai saat itu dia sudah tidak impor dari produsen lain lagi. Hebat banget nih. Nah, kemudian pada saat krisis ekonomi ya, tepatnya tahun 1998 ini, Hyundai berhasil bekerja sama dan membeli saham dari perusahaan mobil yang hampir bangkrut, yaitu Kia. Jadi Kia itu juga salah satunya sekarang ini milik dari Hyundai ya, seperti Daihatsu itu juga kan sama miliknya Toyota, seperti itu. Kemudian pada tahun 2007 nih baru Hyundai dia meluncurkan Genesis ya, Hyundai dengan sub-brand yaitu Genesis di ajang New York International Auto Show dan berhasil mendapat penghargaan. Kemudian 1 tahun setelahnya kembali Hyundai meluncurkan Hyundai Genesis, tapi ini jenisnya jenis coupe, dan juga berhasil merebut penghargaan di New York International Auto Show. Setelah itu Hyundai mulai namanya dikenal di Eropa, terkenal dengan produk-produknya yang cukup mewah dan tentunya harganya terjangkau.
Dan sehingga di sini Hyundai membuat sub-brand yaitu Genesis saja. Jadi Genesis ini jadi sub-brand yang lebih dikenal sebagai tipe Hyundai yang mengeluarkan mobil-mobil mewah di sana. Kemudian perkembangannya sangat pesat sekali. Coba pada saat generasi keduanya meluncur nih, Genesis ini antara tahun 2011 sampai 2018, di mana banyak sekali tambahan fitur-fitur desain dan juga beberapa teknologi mesin. Salah satunya menggunakan GDI atau gasoline direct injection. Jadi ini sebuah inovasi baru dari Hyundai untuk terus menggebrak pasaran Eropa. Nah, pada saat tahun 2016 di sini Hyundai meluncurkan mobil coupe-nya kembali dan terdapat beberapa gebrakan yang cukup sangat mengejutkan. Salah satunya teknologi Bluelink di mana mampu dikontrol menggunakan smartphone saja. Mobil itu mampu dikontrol menggunakan smartphone. Dan beberapa fitur keamanan juga yang tidak kalah lainnya seperti auto emergency brake ya, di mana mampu mencegah terjadi ketabrakan. Dan pada tahun 2019 Hyundai Genesis meluncurkan sedannya yang generasi ketiga. Nah, fitur tambahannya ini lebih banyak lagi seperti dual injection, kemudian all wheel drive, dan beberapa fitur-fitur keamanan lainnya yang super canggih. Dan menurut rumor juga ini nanti tahun 2021 si Genesis ini akan meluncurkan sebuah mobil listrik ya, tentunya sedan listrik, sedan perkotaan seperti itu dengan kecepatan pengisian sampai 350 kW. Itu kecepatannya 98 km ditempuh dalam waktu 3 detik. Itu betul-betul perkembangan yang pesat sekali dari Hyundai ya. Semoga saja itu tidak menjadi isu-isu belaka tapi memang menjadi kenyataan. Nah, gimana nih guys, udah paham belum mengenai sejarahnya? Kalau udah, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya mengenai teknologi yang diusung. Oke, ayo lanjut. Oke, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai teknologi yang diusung oleh Hyundai Genesis ini ya. Di sini saya tidak menyebutkan semuanya, tapi saya menyebutkan hanya 7, yang dimana fitur ini menjadi salah satu fitur unggulan dari Hyundai. Walaupun mungkin di beberapa mobil lainnya juga sudah ada, tapi ini salah satulah yang menjadi unggulannya Hyundai ya. Yang pertama ada dual fuel injeksi, yaitu dimana penginjeksian bahan bakar menggunakan 2 injektor dengan 2 sistem. Yang pertama gasoline direct injection dan juga multi-port injection. Nah, di sini untuk gasoline direct injection ini kalau kita biasanya lihat-lihat di mobil Toyota ya, kita bisa sebutnya sebagai EV, electronic fuel injection. Tapi untuk Hyundai ini kita panggilnya gasoline direct injection. Nah, 2 injektor ini yang pertama itu di samping, yang kedua di tengah. Jadi untuk percampurannya tentunya semakin sempurna ya, karena menggunakan 2 injektor. Dan sebenarnya ini di Nissan juga sudah ada, cuma kalau di Nissan itu dia seperti berjajar perhadapan atau berjajar gitu. Tentunya dengan percampuran yang lebih sempurna, efisiensi pembakaran mesin juga semakin meningkat, dan tenaga yang dihasilkan pun juga tentunya lah semakin meningkat juga, sehingga menjadikan kualitas mesin dan mobil ini semakin ada di atas ya. Kemudian teknologi yang kedua ada integrated thermal management system. Jadi seperti dia itu sistem pengatur suhu mesin ya, agar stabil dan optimal sehingga durabilitas, akselerasi dan efisiensi dalam pembakaran dapat terjaga, terutama dalam mobil hybrid nih. Mobil hybrid kan terdapat baterai ya. Jika baterai itu kan baterainya posisikannya itu juga tentunya berkaitan dengan mesin, dan ketika suhu mesin ini sangat panas, tentunya akan mengganggu reaksi kimia dari baterai tersebut, sehingga dapat mempengaruhi entah itu kuat arus ataupun tegangannya. Jadi untuk integrated thermal management system ini dia betul-betul menjaga suhu agar mesin itu tetap stabil. Oke, kalau bingung kita nih saya kasih videonya supaya lebih paham lagi ya. Check it out. Ya, teknologi ketiga ini ada road noise activated
noise control. Jadi sesuai dengan namanya noise, dan kebisingan. Fungsinya untuk meredam kebisingan dari luar sehingga ketika kita mengemudi ini betul-betul nyaman banget di sini. Prinsip kerjanya cukup sederhana ya, yaitu ada sensor yang diletakkan di dekat ban seperti itu di bawah. Kemudian sensor tersebut akan mengirimkan ke runs ini untuk dibaca jumlah getarannya, gelombang suaranya, untuk kemudian dikirim ke digital signal processor, di mana akan diolah dan dijadikan seperti gelombang suara terbalik dan dikembalikan sehingga getaran itu tidak masuk ke dalam kabin. Dan di dalam kabin pun terdapat peredam suara dan juga beberapa seperti mikrofon ya. Jadi kebisingan-kebisingan tersebut bisa dikeluarkan dan betul-betul nih di dalamnya itu bisa nyaman, bisa tenang gitu. Tapi tetap kalau hal-hal yang penting seperti bel atau peringatan itu tetap terdengar. Cuma untuk hal-hal yang kebisingan berlebihan gitu pada mobil ini sudah jarang sekali terjadi. Agar lebih paham, yuk kita tonton nih videonya, cekidot deh. Ya, masuk ke teknologi yang keempat, yaitu all-wheel drive. Jadi ini saudaranya dari 4WD ya. Jadi keempat roda ini dapat berputar secara bersamaan. Nah, bedanya gini. Kalau pada all-wheel drive ini empat-empatnya ini berputar, tapi dengan putaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Jadi 4 roda ini terdapat sensor, di mana nanti sensor tersebut akan membaca kondisi jalan dan juga sebagainya untuk dikirimkan ke control unit, untuk kemudian nanti oleh control unit disesuaikan ya sesuai dengan treknya tadi. Jadi terdapat ban yang betul-betul membutuhkan torsi besar dan juga ada yang justru membutuhkan pengurangan torsi. Jadi kendaraan ini tetap stabil, tidak selip dan sebagainya. Tentunya ini akan menjaga keselamatan dari si pengendara. Dan tidak pada Hyundai saja, ini juga terdapat pada mobil yang lainnya yang mungkin mengadopsi ya dari Hyundai ini. Agar lebih paham, yuk kita cek videonya, mari. Range is variable depending on drive modes. In normal mode, during flat speeds, force is distributed mainly to the rear wheels, ensuring a comfortable and fuel-efficient ride. During turning and handling, H-Track automatically allocates 30 to 40% of the power to the front wheels to give better grip on the road. When in sports mode, H-Track focuses on better acceleration and sharper handling. H-Track will give more power to the rear wheel compared to normal mode. The driving force ranges from 28 to 1090, depending on the grip on the surface. Ya, selanjutnya ada fitur Blue Link. Jadi pada Hyundai Genesis ini terdapat fitur ya, dimana kita dapat mengontrol mobil itu atau melakukan perintah pada mobil itu menggunakan smartphone, baik itu Android maupun iOS ya. Jadi terdapat seperti nanti kita install aplikasi gitu, kemudian langsung kita bisa mengkonekkannya ke mobil tersebut. Nah, fungsinya ini diantaranya bisa sebagai navigasi ya, mungkin kita kalau kita mau kemana gitu dengan navigasi nanti otomatis ini akan mencari rute terbaik. Kemudian juga dapat sebagai alarm, kemudian dapat kita menghidupkan mobil nih dari jarak jauh gitu pakai smartphone. Dan ketika parkir juga kita juga bisa, jadi lebih simpel lah intinya ya. Kemudian jika terjadi bahaya juga akan seperti mengeluarkan voice ya, suara bahaya gitu atau ya semacamnya seperti itu. Terdapat juga beberapa notifikasi dan bisa melakukan panggilan darurat juga. Jadi ini seperti asisten kita di dalam mobil yang menjaga kita, menjaga keamanan mobil juga. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Get ready to meet your new co-pilot, the Genesis Intelligent Assistant app. Combining BlueLink features with data from sources like your vehicle, your phone, and the internet, the app can send relevant notifications and recommendations directly to you. Luxury, convenience, and safety all get a helping hand with the innovative technologies from bumper to bumper in the completely redesigned 2015. Ya, masuk ke teknologi berikutnya, ada automatic emergency brake ya, sesuai dengan namanya emergency ini dalam keadaan bahaya. Jadi ini merupakan fitur atau teknologi dari Hyundai Genesis, di mana akan ada pemberitahuan ketika mobil tersebut akan terjadi sebuah tabrakan ya. Jadi ketika akan terjadi tabrakan ada seperti notifikasi gitu
Kalau si pengendara itu tidak cepat respon, dia akan otomatis melakukan pengereman dan yang lainnya. Jadi cara kerjanya terdapat melibatkan beberapa sensor, radar, dan juga kamera, di mana nanti datanya dikirimkan ke pengelola atau controller, kemudian dianalisis apakah akan terjadi tabrakan ataupun tidak. Nah, setelah itu akan langsung disalurkan ke rem ataupun bagian lainnya sehingga tabrakan itu bisa terhindari. Jadi berdasarkan kemarin itu ada kasus ya, seorang anak itu menyeberang dan hampir tertabrak oleh truk Hino kalau nggak salah. Ya itu jadi, tapi pada truk itu sudah menggunakan sistem automatic brake emergency ini dan akhirnya anak tersebut tidak tertabrak ya. Itu jadi salah satu fitur unggulannya yang betul-betul sangat membantu sekali, terutama dalam keselamatan dalam berkendara. Agar lebih pahamnya juga, ini saya sajikan juga videonya nih. Ayo kita simak bersama-sama agar lebih paham lagi. Automatically applies the brakes and gently slows the vehicle to maintain a desired distance between Genesis and the vehicle ahead. With the stop-start function, Genesis will come to a complete stop when Smart Cruise Control is engaged and the vehicle ahead stops. The driver does not need to apply the brakes. Genesis will then restart if the vehicle ahead starts within 3 seconds. Past 3 seconds, Genesis can resume speed by tapping the accelerator pedal or pressing the resume button. Ya, kita masuk ke teknologi yang terakhir, yaitu ada adaptif suspensi. Jadi ini seperti suspensi aktif ya, dimana suspensi ini dapat kita atur ketinggiannya ataupun secara otomatis mengatur. Jadi ketika melaju di jalanan itu berubah, dia akan secara otomatis mengatur ketinggian sehingga mobil tetap stabil dan tentunya membantu dalam segi hal keselamatan dan keamanan pengendara. Terdapat sensor-sensor, di mana sensor akan membaca kondisi jalan, putaran, terus dikirimkan ke kontrol. Setelah itu oleh kontrol itu akan disesuaikan dengan cara menambahkan atau mengurangi fluida dari suspensi tersebut. Dan dari hasil itu kenyamanan berkendara juga tentunya semakin mantap banget nih. Nah, untuk lebih pahamnya ada gambar ini, coba diperhatikan ya. Jadi terdapat katup-katupnya juga. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan compare atau perbandingan. Oke, langsung saja, jangan kemana-mana ya. Tetap simak video ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita udah masuk nih sesi compare atau perbandingan dengan versi sebelumnya ya. Jadi pertama itu pada tahun 2007 launching Hyundai Genesis yang pertama dengan penggerak roda belakang atau FR. Dengan powertrainnya dia menggunakan 6 speed untuk manual transmission dan 5 speed untuk automatic transmission. Dari tahun 2008 ini kemudian launching kembali generasi coupe yang pertama yang berbasis platform B8 ya. Dan untuk fitur dan teknologinya masih sama sih dengan generasi yang pertama sedan yang pertama. Kemudian ini ada di tahun 2012 ya, mengusung model coupe dengan mesin F6, jadi udah tidak inline lagi dengan kapasitas 3,8 liter yang mampu menghasilkan 348 horsepower dengan transmisi otomatis sudah 8 speed, kemudian dengan tuas Shiftronic, jadi ya cukup dibantu ya dengan sistem elektronik, dan juga gasoline direct injection pada engine, terutama pada sistem pengapian. Nah, di 3 tahun 2013 Genesis model sedan generasi kedua ini mulai launching dengan fitur tambahannya yaitu F8 ya, mesin F8 dan mesin F6, di mana menghasilkan untuk F6 ini sebesar 334 horsepower sampai dengan yang di F8 ini 419 horsepower. Transmisi otomatis dengan 8 speed ya, dan juga sudah menggunakan teknologi all-wheel drive ya, dengan standar rear wheel drive bawaannya, dan juga sudah terdapat sistem blueling ya, pada tahun 2013 ini. Nah, di tahun 2020 nih, ini 2020 sudah mengusung model sedan yang ketiga, generasi yang ketiga ya, dengan pembaruan sistem yaitu turbo sebenarnya dari sebelumnya sudah ada, cuma ini lebih ditingkatkan lagi. Sistem turbo 2,5 liter dan 3,5 liter dengan kelengkapan injeksi bahan bakar ganda yang dual injeksi tadi, teknologi tadi. Kemudian fitur keselamatannya ada 10 unit untuk airbag, smart brake system atau yang kita kenali automatic emergency brake tadi. Kemudian kursi keselamatan perspektif ketika terjadi tabrakan, si pengendara ini dan juga penumpang seolah-olah diposisikan di mana dia itu paling aman secara otomatis ya dari mobil tersebut.
Dan untuk di tahun ini 2021 ini rencananya akan mengusung The Mint Hatchback ya, dimana mobil sedan kecil untuk perkotaan dengan dibekali mesin penggerak listrik dengan teknologi pengisian baterai ya hingga 350 kW yang mampu meluncur hingga 200 mil atau 320 km ya, yang seperti tadi 98 km tuh hanya ditempuh dalam waktu 3 detik. Gimana nih? Tertarik tentunya ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, compare dengan brand lain nih, terutama brand-brand Eropa yang terkenal seperti Mercedes-Benz dan juga BMW. Jangan kemana-mana, ayo lanjut ke video selanjutnya. Ya, kita masuk ke komparasi dengan merek lain ya. Di sini yang kita pakai musuhnya dari Genesis ini adalah Mercedes-Benz dan juga BMW. Nah, ini untuk Mercedes-Benz-nya kita pakai C-Class C300. Untuk Genesis-nya kita pakai G80. Sama-sama keluaran 2020. Dan untuk BMW-nya kita pakai BMW 3 Series. Dan untuk Genesis-nya kita pakai G70. Dan berikut ini nah komparasinya. Nah, ini dia, kita ada tabel. Untuk yang sebelah kiri ini punyanya Mercedes, ini punyanya Genesis ya. Dari powertrain ini 9 speed untuk Mercedes, automatic transmisi dengan 9 speed. Kemudian untuk Genesisnya 8 speed automatic transmisi. Untuk drivetrainnya ini semua sudah menggunakan teknologi all-wheel drive. Dan di sini nah ini bisa dilihat ya konsumsi bahan bakarnya dan juga bahan bakar yang mampu ditampung. Dari segi engine semuanya tipe bensin semua. Kemudian untuk powernya Mercedes 255 horsepower atau setara dengan 5.800 rpm, dan untuk Genesis ini dia sampai 365 horsepower atau sekitar 6.000 rpm. Dan untuk torsinya dari Mercedes ini menghasilkan 273 pound feet, dan untuk si Genesis ini mencapai 376 pound feet. Pada Mercedes ini menggunakan 4 silinder, sedangkan di Genesis ini 6 silinder ya, makanya tadi juga powernya dan torsinya bisa lebih banyak ya. Yang sisinya juga berbeda tentunya, presi rasionya juga selisih 0,5. Untuk lubangnya juga tentunya yang ini ya, ternyata ini punyanya Genesis agak lebar sedikit ini perbandingannya ya. Kemudian untuk keamanan tentunya semuanya sudah menggunakan ABS, atau tapi yang untuk Genesis seperti tadi kita bahas menggunakan automatic emergency brake. Untuk airbagnya semuanya tentunya sudah terlengkapi, namun pasti perbedaannya terdapat pada jumlah, dimana Genesis tadi itu sekitaran 10 buah airbag, sedangkan untuk Mercedes itu biasanya antara 8-9 ya. Memang selisih sedikit tapi cukup berpengaruh. Lanjut ke komparasi yang kedua, ada Genesis melawan BMW ya. BMW nya kita pakai 3 series dan Genesisnya kita pakai G70. Nah, di sini untuk tabel sebelah kiri ini punyanya Genesis, untuk kanan ini punyanya BMW. Nah, ini dari segi engine ya, untuk powernya si Genesis sampai 365 horsepower dengan torsi 376 pound feet. Kemudian untuk BMW dia menghasilkan 320 horsepower dengan torsi sebesar 330 pound feet. Nah, untuk transmisinya keduanya sudah menggunakan automatic transmisi ya, transmisi otomatis. Saya sebenarnya bisa nih ada yang opsi manual juga, karena untuk sistem brake atau keamanannya ini tadi ya standar ya, proses standar itu semuanya sudah menggunakan ABS. Tapi yang seperti kita tahu tadi untuk Genesis yang keluaran 2014 ke atas itu sudah menggunakan automatic emergency brake. Dan ya, ini perbandingan saja ya, rotornya depan belakang selisihnya cukup tipis sekali. Kalau untuk handling itu setir ya, besarnya sama. Beberapa fitur ini head up display semuanya sudah opsional standarnya, sedangkan yang untuk BMW ini nampaknya ini dia lebih canggih ya. Dan juga untuk ini AC seat ini
Nah, ada beberapa ini yang di BMW tidak ada ya, diantaranya air conditioner set, terus AC entry system juga tidak ada, adjustable front shoulder belt juga tidak ada, smartphone interface ya. Untuk smartphone ini, ini yang di Genesis sudah bisa diakses dengan sistem Android maupun sistem iOS, sedangkan di BMW ini hanya untuk iOS saja ya. Walaupun kita lihat ya dari dua perbandingan tadi, seolah-olah Genesis itu dia lebih unggul, tapi dari harga dia itu bisa lebih murah, sekitaran 100 sampai 200 jutaan. Jadi memang ini produk Asia yang luar biasa sebenarnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Masuk ke sesi kesimpulannya. Jadi menurut saya produk dari Hyundai ini cukup membanggakan ya, terutama karena salah satu produsen mobil Asia yang berhasil bersaing bahkan menembus pasaran Eropa, mengalahkan dan menyamai juga dari brand-brand terkenal seperti Mercedes-Benz dan juga BMW. Itu merupakan satu hal yang good job deh buat Hyundai, terutama juga pada teknologi dan fitur-fitur yang diusungnya. Pada mesinnya terdapat dual injeksi dan juga integrated thermal management system, di mana tentunya itu membuat efisiensi mesin semakin meningkat dan membuat kepuasan tersendiri untuk penggunanya. Dan juga untuk emisinya sudah dilengkapi dengan turbo charging sehingga emisi gas buangnya lebih minim. Dan untuk drive-nya sendiri sudah menggunakan all-wheel drive, di mana menghindarkan mobil itu selip. Dan untuk kestabilan mobilnya menggunakan adaptive suspensi, di mana dapat diatur dan menyesuaikan sesuai dengan kondisi jalan. Itu merupakan terobosan yang luar biasa. Kemudian untuk fitur keamanannya juga ada Blue Link, di mana dia seperti asisten kita yang mampu mengontrol mobil hanya menggunakan smartphone saja. Dan untuk segi kenyamanannya, ini menggunakan range tadi, di mana meredam kebisingan-kebisingan dari luar yang tidak perlu lah, itu bisa teredam. Dan untuk keselamatan yang terpenting ini tentunya sudah dilengkapi berbagai banyak fitur, seperti airbag juga lebih banyak, dan juga yang paling menonjol adalah automatic emergency brake, di mana menghindarkan kita dari tabrakan-tabrakan yang bisa dihindari lah. Ketika kita tidak merespon suatu keadaan, dia akan langsung secara otomatis melakukan save diri kita. Dan terdapat juga fitur perlindungan pada bangku ya. Jadi ketika akan terjadi sebuah tabrakan, kita seolah-olah seperti diposisikan pada posisi yang aman. Ini merupakan fitur yang sangat luar biasa. Ditambah lagi rencananya tahun 2021 ini akan launching mobil elektrik, itu merupakan tentunya menjadi gebrakan besar pada dunia otomotif. Jadi kesimpulannya ya, saya pribadi walaupun Hyundai ini juga mungkin pada yang lainnya ini mendapatkan fitur-fitur yang sama, tapi mampu bersaing juga dari segi harga ya, karena selisih 100 sampai 200 juta itu cukup bisa buat yang lainnya. Jadi sekian dari saya, terus pantengin terus channel ini ya, jangan bosan-bosan lagi. Gimana teman-teman nih mengenai mobil ini? Kalau aku sih yes ya, soalnya dari segi teknologi dan juga fitur, apalagi harganya itu cukup memadai dengan harga yang di bawah Mercedes dan BMW, tapi kita udah mendapatkan kualitas yang hampir sama bahkan lebih. Oh iya, buat teman-teman yang belum paham, mungkin masih bingung, coba deh cek di link di kolom deskripsi ya. Di situ saya cantumkan link video dan juga web yang saya jadikan sumber sebagai pembahasan video ini. Jadi bisa teman-teman lihat dulu, pahami, terus lihat video ini, dikoreksi di kolom komentar agar ilmu yang kita bagi ini betul-betul benar apa adanya, saling memperbaiki. Oke, tetap di rumah aja ya, jangan lupa jaga kesehatan juga, terus dukung channel ini dengan subscribe Juragan Soal Sulit. Nah, seperti biasanya sebelum mengakhiri video ini ada quotes nih. Jadi gini, Tuhan tidak mengharuskan kita menjadi yang terbaik, tapi Tuhan mengharuskan kita melakukan yang terbaik. Saya Taufik Yohana, apabila dalam saya menyampaikan materi terdapat banyak kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia dan saya bukan malaikat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.